Kita bisa hidup nih, ada apa nih? Ruh, nyawa, ruh. Ada nggak ruh? Kalau nggak ada, saya mau tanya, di mana ruh adanya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah semacam itu? Tidak. Dalam ilmu tauhid ada yang dikatakan jauhal farad. Ya, satu atom yang sudah tidak bisa dibagi lagi, namanya apa? Apakah Allah semacam itu? Laisa kamislihi. Ada lagi zatun latifah, zat yang teramat lembut. Apa aliran strum yang berjalan di listrik itu namanya zatun latifah. Kenapa ada listrik ini nyala? Ada strumnya. Kelihatan nggak strumnya? Tidak. Apa kalau semacam itu? Laisa kamislihi syai'un. Nah, orang-orang yang beriman itu kalau sudah beriman kepada Allah, ya, dia tidak perlu mencari di mana Allah. Paham ya? Kalau kita mencari di mana Allah akan rusak. Kata Nabi, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, jangan kau memikirkan siapa Allah. Artinya, setiap ada yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Apa bedanya? Kita juga bisa menciptakan, bisa. Cuman bedanya kita kalau membuat sesuatu itu harus lengkap persiapannya supaya bisa tercipta apa yang kita kerjakan. Contoh, kalau saudara tukang bangunan pengen bangun rumah, apa persiapan? Segala perlengkapannya, kata besi, itu persiapan untuk membangun. Kenapa? Sebab kita makhluk. Tapi Allah menciptakan sesuatu tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Nah, duluan mana alam dengan Allah? Duluan Allah. Allah zat yang awal dan Allah zat yang akhir. Nah, kemudian dalam Allah menciptakan sesuatu itu, ya, tidak melalui persiapan benda. Allah menciptakan alam semesta, di mana adonannya, di mana pasirnya, nggak ada, udah. Sifat kekuasaannya Allah, ya, sifat litakwin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah sudah berkehendak apa yang dikehendaki, maka terciptalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tanpa persiapan. Kenapa? Di sini yang dikatakan Allah itu esa af'alnya, esa perbuatannya. Tidak ada Allah butuh bantuan dari orang lain, tidak. Kenapa? Allah zat yang maha kuasa. Sehingga kesimpulan kita nggak usah mencari Allah, pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita memikirkan Allah, kata Nabi, fatahlik, kamu akan rusak. Cukup kau pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Setiap ada yang diciptakan pasti ada yang setiap ada yang dibikin ada pasti ada yang pasti. Paham ya? Saudara, kalau makan saudara ngelihat gedung, bangunan gedung itu indah. Hebat arsiteknya nih. Apa buatnya? Kau lihat aja arsiteknya, nggak usah nyari siapa sih yang bikin, di mana sih rumahnya, nggak usah repot. Paham? Paham nggak? Orang bangun di Indonesia, yang bangun orang luar negeri. Ketika saudara kagum dengan pembangunan tadi itu, hebat. Siapa nih yang bikin? Gue pengen kenal orangnya, gue pengen tahu rumahnya. Cari dah sono. Bang, cukup kita melihat apa yang dibuat, berarti itu orang hebat. Ilmunya hebat. Kalau kita mengagumi perbuatan makhluk saja, begitu tercengang, bagaimana ciptaan Allah jauh daripada apa yang diciptakan oleh manusia.
Nama iman, ya. Nah, kemudian saudara sekalian, ada kalanya Allah ini menciptakan makhluknya ada asbab. Contoh, ya, adanya kita, asbabnya ada orang, itu asbab namanya. Tapi kalau Allah berkehendak tanpa ada asbab pun Allah bisa, mampu. Buktinya mana? Allah menciptakan Nabi Adam tanpa asbab ayah dan ibu, Allah mampu. Paham ya? Beda tuh. Jadi ada asbabiyah. Nah kita, asbabiyah itu buat kita, bukan untuk Allah. Paham? Kenapa asbabiyah untuk kita? Sebab kita makhluk sosial. Itu bedanya, perlu pertolongan orang. Tuh. Asbabnya begini dah, nih asbabnya gampang nih dia ngerti omongan saya. Saudara, kalau genteng lagi bocor, didandarin harus pakai tangga. Asbabnya ada tangga, kita bisa naik genteng. Ini bisa menunjukkan tawasul. Sama asbab itu. Allah yang perintahkan wa atainahu bikulli syai'in sababa fa asbaha sababa. Dunia ini ada kalanya dengan asbabiyah Allah. Ini untuk makhluk, bukan untuk Allah. Nah, ada juga ayat itu turun yang berkenaan dengan asbabun nuzul. Beda, ya. Kejadian saat itu umpama ada semacam ini, kejadian ini. Sebelumnya maka turunlah ayat namanya asbabun nuzul. Paham ya? Sekarang semua orang ini terlalu ke depan. Ilmunya tinggi, mentang-mentang dia pintar, terlalu ke depan. Mana Tuhanmu? Allahmu lemah. Tuhanmu mana? Nggak usah gitu-gitu amat, saudara sekalian. Kenapa? Sebab kalau makan nanti saudara mencari, nanti saudara akan perbandingkan satu makhluk dengan kekuasaan Allah. Nih saudara harus pikirkan. Kita hidup ada apanya? Kita bisa hidup nih ada apa nih? Ruh, nyawa, ruh. Ada nggak ruh? Kalau nggak ada, saya mau tanya, di mana ruh adanya? Di jantung? Di apa? Di mana? Kagak bisa. Kalau begitu perasaan. Yang saya tanyakan ruh. Ruh ini kan bisa, seluruh bisa menghidupkan komponen diri kita. Itu adanya ruh. Kan ya? Ini yang saya maksud ini maksudnya apa? Kalau saudara terlalu mencari, entar saudara akan menyamakan tuh antara ruh dengan Allah. Ruh juga ada, tapi nggak kelihatan. Allah begitu, laisa kamislihi. Allah nggak bisa diserupakan dengan ciptaannya. Ruh ada, tapi nggak kelihatan. Apa kalau semacam itu? Laisa kamislihi. Paham nih? Agak tinggi dikit nih. Ya, agak tinggi dikit nih bahasanya nih, biar sudah paham. Jangan ngantuk. Paham ya? Jadi adanya ruh, adanya Allah. Kalau kita mati, ruh berarti diangkat sama Allah. Nah, sekarang yang kita tanyakan, ada nggak ruh? Ada. Di mana letaknya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah semacam itu? Tidak. Allah tidak sama dengan ruh. Paham ya? Itu aja udah. Sehingga kata Allah, ketika Nabi itu ditanya oleh orang-orang, ya, Quraisy saat itu, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bila saja orang-orang itu bertanya kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, masalah ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi tidak akan mampu orang membahas masalah ruh di mana adanya. Di jantung enggak, di paru enggak juga, di hati enggak juga. Kan kalau di hati doang barangkali, yang lain enggak hidup komponen kita, yang lain. Ya, struktur tubuh kan ada jantung, ada hati, ada paru, ada bukan. Dengan gerakan ruhnya yang ada semua, ya, punya potensi menggerakkan jiwa kita. Itu namanya adanya ruh. Ya. Sekarang ada orang stroke. Mana ruhnya? Tetap ada. Paham ya? Nah, kalau utama ruh ini ada dua. Ini bukan membahas masalah ruhnya. Ruh itu ada ruhul yaqdhah, ada ruhul hayat.
Ruhul yaqdha itu ruh yang suka melanglang buana. Paham? Kita tidur di Kalisari, ngimpi berangkat ke Bandung. Apa yang berangkat tuh? Ruh kita mau tidur di sini. Namanya ruhul yaqdha, ruh yang bergerak dari kehidupan kita. Ada orang girang banget bangun tidur, lu nggak bangun? Gua semalam ngimpi berangkat haji, ngimpi berangkat, ngimpi, ya. Yang berangkat apa? Nah itu, bukan kitanya. Nah ruh hayat ini ruh yang tidak bisa keluar dalam tubuh kita. Namanya ruhul hayat. Jadi kembali, esa af'alnya. Allah membuat makhluk tidak perlu tidak perlu pembantu yang lain. Jadi esa zatnya, esa af'alnya, esa dalam kekuasaan membuat apapun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menandingi. Makanya esa. Paham ya? Ada orang bikin mau makan rencana cloning manusia. Ya kan ada tuh program itu, ya. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa dengan perbuatan Allah. Belum lama, saudara sekalian tuh, di Abu Dhabi kalau nggak salah, seorang raja diiringi dengan robot. Robot, ya, peralatan canggih. Semua perlengkapan senjatanya, semua. Tapi yang namanya ciptaan manusia, ada nggak kelemahannya? Ada. Pasti ada. Itu loh, yang namanya buatan manusia pasti ada. Secanggih apapun, pasti ada kelemahannya. Paham ya? Atau yang kedua, esa zatnya. Allah itu esa zatnya, tidak berbilang, enggak 1, 2, 3, enggak trinitas, Tuhan Bapa, Ibu, Anak, enggak. Paham? Allah zat yang esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu, saudara, kalau kita bilang hal yang sudah tidak bisa dibagi namanya tunggal. Dalam ilmu tauhid ada yang dikatakan jauhal farad. Ya, satu atom yang sudah tidak bisa dibagi lagi namanya apa? Apakah Allah semacam itu? Laisa kamislihi syai'un. Ada lagi zatun latifah, zat yang teramat lembut. Apa aliran setrum yang berjalan di listrik itu namanya zatun latifah. Kenapa ada listrik ini nyala? Ada strumnya. Kelihatan nggak strumnya? Tidak. Apa kalau semacam itu? Laisa kamislihi syai'un. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, esa sifatnya. Sifat Allah beda dengan sifat manusia. Kalau manusia itu sekarang enak, besok enak. Bisa aja. Sekarang seneng, besok gedeg. Bisa nggak? Bisa aja, namanya manusia. Labil yang namanya manusia. Allah nggak sifat dendam. Siapapun makhluk, baik itu yang beriman atau yang tidak beriman, bahkan makhluk binatang, ada binatang yang buas, tetap Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua. Ada orang nggak beriman sama Allah, dikasih rezeki nggak? Itu namanya kagak dendam. Kalau kita begini, umpama tuh orang, kita kasih duit setiap hari, kita kasih makan setiap hari, kita kasih makanan setiap hari, kita suruh kagak mau, kesel nggak? Itu namanya manusia. Allah begitu nggak? Enggak. Allah perintahkan sholat, ya. Kan bilangnya aqimus sholat. Itu aqimus sholat tidak ada awal beriman. Artinya apa? Seluruhnya makhluk aqimus sesuai dengan apa? Perintah Allah. Ya, ucapan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu loh. Jadi logikanya nih, sekarang berlogika. Kenapa orang yang tidak beriman mereka masuk api neraka? Sebab dia nggak nurut apa yang diperintahkan sama Allah. Disuruh sholat kagak. Kenapa dia nggak sholat? Sebab dia nggak beriman. Tapi Allah nggak apa? Nggak dendam. Nggak mungkin gara-gara mereka nggak beriman, nggak dikasih rezeki. Dikasih tetap rezeki sama Allah, makan. Nggak apa-apa. Hingga dulu kan kejadian di kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ada seorang datang ke Nabi Ibrahim, seorang pendeta, minta makan kepada Nabi Ibrahim.
Kisah ini pernah saya terangkan. Yusir ana Ibrahim. Ya, akhirnya itu orang pergi dari rumah Nabi Ibrahim dengan merasa kecewa. Langsung ditegur Nabi Ibrahim oleh Allah. Ibrahim, kenapa kau usir orang yang minta makan sama kamu? Karena Ibrahim, ya Allah, bukankah dia musuhmu? Dia kan gak beriman kepadamu. Betul, dia gak beriman kepada aku. Tapi aku setiap hari memberikan rezeki buat dia. Timbang sekali dia minta, kenapa kamu gak kasih? Situ baru Nabi Ibrahim sadar. Dicari tuh sang pendeta tadi itu untuk diajak makan ke rumah Nabi Ibrahim. Gak mau. Kenapa? Saya udah kenyang. Kalau tadi emang saya lapar, sekarang udah kenyang. Mulai saat itu Nabi Ibrahim tidak pernah mau makan kalau belum kedatangan tamu. Mau makan nih nyari tamu dulu, nyari orang dulu buat nemenin makan. Beda tipis sama kita. Ya. Kalau kita lagi makan kedatangan orang, tutupin. Bukan ngajak. Artinya apa nih? Nah, ini dikatakan sifatnya Allah dengan manusia pasti beda. Allah nggak begitu. Kalau kita dendam kusumat kadang, ya, sampai 7 turunan kagak nanya. Gara-gara apa? Gara-gara kita gedek. Ini kan bawa adat. Maka di sini punya iman, perlunya kita belajar. Saudara, yang namanya manusia itu memang punya sifat angkara murka, punya sifat amarah. Tapi jangan sampai dendam kusumat. Jangan. Marah ya marah, tapi jangan sampai dibawa mati. Jangan. Ada tuh Nabi, hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan silatur. Berarti setiap orang itu marah, enggak bertegur sapa, dia niat memutuskan silaturahim, maka dia resikonya tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Mau begitu? Jangan. Ya. Makanya itu diantaranya pengamalan iman yang sebanyak 70 cabang itu baru sempurna ya kalau memang kita amalkan. Nah, kita lagi belajar nih, diantaranya tadi tuh ucapan salam, silaturahim, hidup bertetangga, itu semua namanya cabang iman. Sehingga umpama haknya bertetangga nih termasuk cabang iman. Kita punya tetangga non muslim. Mereka hidup sebatang kara. Kemudian nggak ada yang ngasih makan. Kita makan sendirian. Dia nggak makan. Haram apa yang kita makan tuh. Islam sempurna toleransinya mengajarkannya. Sampai ke situ. Selagi tidak ada hubungan agama, manusiawi silakan kasih. Kemudian tangga kita meninggal tuh. Orang Cina tadi meninggal. Non muslim meninggal. Wajib urusin tuh. Kapanin, kuburin. Jangan dimandiin, kan dibayangin lagi. Jangan, ya. Boleh nggak sembayangin? Nggak. Tapi ada orang maksa ngirim bayangin, boleh nggak? Umpama ente punya teman, nih teman akrab, ya. Mereka non Muslim. Dia sering bergaul sama kita nih, dia senang kalau melihat orang Islam sembayangin. Senang itu. Ketika bapaknya mati, dia pengen disembayangin kayak orang Islam. Supaya tidak pecah perhubungan. Ya, supaya nggak pecah hubungan, ya siap besok aku sembayangin bapak lu. Ini namanya jaga persahabatan supaya nggak pecah. Ini ilusi ya, ilusi. Intinya tidak pecah persahabatan. Bayangin dah. Cuman kata ustadznya, gue sembayangin bapak lu, ya, tapi di belakang ya, mayatnya. Jadi imamnya ke sono, mayatnya di belakang. Itu. Biasanya kan orang Islam mayatnya di depan, makmumnya di. Setelah selesai itu orang Cina nanya, kok beda sama orang Islam membayanginnya? Orang Islam gue lihat mayatnya di depan, kenapa di belakang? Begini kata ustadznya. Kalau orang Islam sengaja buat taruh di depan, sebab dia tahu jalan, nggak perlu dianterin. Kalau bapak lu nggak tahu jalan, maka gue taruh belakang, gue tuntun. Gitu.